Penemuan mata uang Islam. Demikian pula dalam perkembangan niaga Islam ke Eropa, Inggris, dan Rusia sangat langka untuk memperoleh informasi sejarahnya secara benar. Padahal di wilayah ini ditemukan mata uang Islam tersebar di Rusia, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Terdapat juga peninggalan mata uang Islam di Inggris, Irlandia, dan Baltik, Skandinavia. Fakta ditemukannya mata uang Islam tersebut sebagai bukti betapa luasnya pengaruh ekonomi perdagangan dan budaya Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi di dunia Barat, tidak berbeda tentang sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Banten, dan lainnya. Tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Peran aktif wirausahawan Nusantara tidak tertuturkan sama sekali dalam dunia perniagaan internasional. Padahal, rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar Eropa dihasilkan dari Nusantara Indonesia. Rempah-rempah itu juga merupakan komoditi perniagaan yang sangat penting dalam dunia niaga saat itu. Dampaknya, tempat dan jalan menuju ke pusat rempah-rempah dirahasiakan. Pengaruhnya, nama-nama kepulauan di Nusantara menjadi tidak disebutkan dalam penulisan sejarahnya. Barangkali, hal ini pula yang mengakibatkan Barat belum memahami betapa luasnya Nusantara Indonesia. Mereka hanya memahami nama wilayah India dan Cina. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan India, Barat, tidak juga mengetahuinya. Dampaknya, dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah yang disebut dengan nama India. Barat atau kerajaan-kerajaan di Eropa, sampai abad ke-16 belum mengerti apa, bagaimana dan di mana India yang sebenarnya. Mereka juga tidak mengenal rempah-rempah sebenarnya berasal dari Nusantara Indonesia. Mereka baru mulai memahami ketika Christopher Columbus bekerja untuk Kerajaan Katolik Spanyol, dalam pelayarannya dari Eropa ke arah Barat, merasa menemukan India, padahal yang dijumpainya adalah Kepulauan Bahama, mereka sebut India dan penduduk aslinya disebut Indian. Setelah mendengar pelayaran Kerajaan Katolik Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama dari Afrika Selatan sampailah ke India, 1497 Masehi maka Kerajaan Katolik Spanyol melakukan ekspedisi berikutnya. Kemudian, sampailah mereka ke benua baru bagi Barat, dan diberi nama Amerika 1499 Masehi. Nama itu diambil dari nama seorang pedagang, Amerigo Vespucci. Bagi Cina dan bangsa Asia pada umumnya, Amerika bukan benua baru, Jean Romain menuturkan, Cina melalui Selat Bering sampailah ke benua Amerika. Bagi orang Indonesia belayar dari pulau ke pulau sampailah ke Amerika. Nama kepulauan Hawaii artinya Pulau Jawa Kecil. Kerajaan Katolik Portugis di atas, sebenarnya tidak memahami jalan laut ke India. Mereka baru berhasil sampai di India yang sebenarnya, yaitu pada 497 Masehi dengan menyeberangi Samudra Persia atau sekarang disebut Samudra India, setelah dipandu oleh navigator Muslim Ahmad bin Majid. Kemudian pada abad ke-17 Masehi, India Selatan dikuasai Perancis. Berikutnya, Inggris berhasil merebut India dari tangan Perancis. Dalam peta bumi, India disebut sebagai India depan. Sebaliknya, negara-negara, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Thailand disebut sebagai Indochina atau India belakang. Sedangkan kerajaan Protestan Belanda menamakan Nusantara Indonesia sebagai India Belanda. Barat baru memahami India dan Nusantara Indonesia, atau saat itu disebut sebagai Kepulauan India, setelah masuk abad ke-16. Artinya, setelah benar-benar Barat atau Kerajaan Katolik Portugis masuk ke anak benua India. Ternyata, setelah sampai ke India, baru disadari India bukan pusat rempah-rempah sebenarnya. Barat masih merasa perlu melanjutkan penguasaan wilayah menuju ke Nusantara Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah sebenarnya. Dikuasainya Malaka, 1511, sebagai pusat pasar Islam di Asia Tenggara yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah dan berbagai komoditi produk Asia, India, dan Cina untuk dipasarkan ke pasar-pasar Timur Tengah dan Eropa. Setelah itu, Kerajaan Katolik Portugis masih juga mencoba meluaskan wilayah penjajahannya dengan mendekati Kesultanan Tidore,
Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Ambon. Hal ini terjadi sebagai dampak dari realitas India bukan negara penghasil rempah-rempah yang dicarinya. Hanya Nusantara Indonesia lah yang benar-benar negara asal penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang mengisi kebutuhan pasaran dunia. Di wilayah ini pula, ditemukan banyak wirausahawan Arab Muslim yang menguasai pemasaran rempah-rempah tersebut. Sebagai catatan, J.C. van Leur dalam Indonesian Trade and Society, Perniagaan Indonesia dan Masyarakatnya menyatakan, Islam semula tidak memiliki lembaga dakwah khusus. Tetapi, Islam mengajarkan setiap Muslim untuk dapat bertindak sebagai propagandis atau dai yang mendakwahkan ajaran Islam, walaupun baru mengenal satu ayat. Oleh karena itu, wirausahawan Arab Muslim dan wirausahawan pribumi Muslim, menjadikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sebagai medan penyampaian ajaran Islam. Pada umumnya sejarawan Barat sangat tahu tentang Yunani dan Romawi. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dari mana pasar Yunani dan Romawi memperoleh komoditi produk negara-negara Asia dan Timur Tengah. Sepertinya dengan sengaja mereka tidak mau menyebutkan peranan niaga Arabia. Mereka hanya memfokuskan perhatiannya ke India dan Cina. Mungkinkah pasar Yunani dan Romawi yang berposisi di sebelah barat daya Mesir dan Arabia, dapat memiliki produk niaga dari Cina dan India, serta Nusantara Indonesia jika tanpa melalui pasar niaga di Arabia? Perlu dipahami, sebenarnya seluruh aktivitas perniagaan di Timur Tengah tidak dapat dilepaskan hubungan dengan aktivitas niaga di Arabia. Dengan kata lain, pasar Arabia merupakan media pasar-pasar antara Cina, India, Nusantara Indonesia dengan Timur Tengah lainnya serta dengan pasar di Eropa. Jika saat itu barang dagangan yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia adalah rempah-rempah, dapat dipastikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sangat besar peranannya dalam memenuhi tuntutan pasar dunia niaga tersebut. Oleh karena itu, melalui peran pasar-pasar ini pula, agama Islam masuk dan berkembang ke Nusantara. Dari gambaran tersebut, ada problema penulisan sejarah Islam Indonesia. Dari segi waktu, dimundurkannya waktu masuk agama Islam, yaitu ketika Islam masih di pantai-pantai, pada abad ke-7 menjadi abad ke-13 Masehi. Dikacaukan pengertiannya dengan perkembangan Islam setelah meluas ke pedalaman, dan telah berdirinya kekuasaan politik atau kesultanan pada abad ke-13 Masehi dituliskan sebagai waktu awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh penemuan mata uang yang membuktikan kebesaran kekuasaan politik Islam di masa lampau. Mata uang Islam abad ke-15 dan 16 Masehi. Garis tengah 4 cm koleksi Museum Nasional Jakarta. Gambar kiri Damar Wulan dan kanan Lurah Semar. Semar sebagai punakawan Pandawa yang mulai tampil pada tengah malam. Wajahnya putih seperti menangis dan tertawa. Rambutnya mengarah ke atas dan jari telunjuknya berposisi at-tahiyat. Postur tubuhnya bulat seperti antara duduk dan berdiri, memberikan gambaran kehidupan seorang hamba Allah yang selalu ingat Allah pada waktu berdiri, duduk, berbaring di atas punggungnya dan di waktu malam tidak lupa sholat tahajud. Damar Wulan sebagai simbol pelita, damar, bagaikan bulan, wulan di malam hari. Penerang hati di tengah gulita hati ketika memasuki malam hari, minats julumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya, sebagai dampak hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah menjadikan dirinya seperti pelita bagaikan bulan penguak gulita malam. Di baliknya terdapat kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Serat kalimat sada. Pegangan kaum kanan atau yamin, yaitu Pandawa 5. Lambang kemenangan. Mata uang dinar Kesultanan Goa 1669, 1674 Masehi. Garis tengah 0,98 cm, koleksi Museum Nasional Jakarta. Sisi muka tertera huruf Arab, As-Sultan Amir Hamzah. Sisi belakang tertera huruf Arab, Haladaulah Malik wa Sultan Amin. Sampai dengan abad ke-17 Masehi, para sultan telah memiliki konsep gambar mata uang Islami. Bandingkan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Walaupun Menteri Keuangan dan Direktur Bank Indonesia seorang Muslim,
tidak pernah melahirkan gambar mata uang dengan gambar masjid atau prasasti Islami lainnya. Mata uang perak VOC tahun 1747 Masehi. Garis tengah, 2,3 cm, koleksi Museum Nasional. Sisi muka bertuliskan huruf Arab dan bahasa Arab, Al-Jazirat Jawa Al-Kabir dengan bunga mawar di atasnya. Sisi belakang bertuliskan huruf Arab dan bahasa Arab Indonesia Dirham min Company Belandawi. Artinya, dirham dari Kompeni Belanda. Pada abad ke-18 rakyat tidak mengenal huruf Latin, hanya mengenal huruf Arab berkat pengaruh Islam walaupun VOC penjajah tetap menghormati huruf rakyat jajahannya. Bandingkan mata uang RI, pernah terdapat huruf Arab Melayu pada koin Pangeran Diponegoro. Selanjutnya dihapuskan. Gambar mata uang RI, adanya deislamisasi gambar mata uang. Lebih banyak menggambarkan Candi Borobudur atau Candi Prambanan walaupun mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam. Mata uang Kesultanan Banten abad ke-16 Masehi. Garis tengah 3 cm, koleksi Museum Nasional Jakarta. Gambar kiri seorang pria dan kanan seorang wanita. Sedang menjalin janji membina rumah tangga, lambang X dan 2 buah bunga. Dilukiskan pula dengan gambar rumah di bawah. Kesediaan dan kesetiaan pihak wanita sebagai istri dilukiskan dengan 2 wadah yang terisi penuh dengan sesuatu di bawah kakinya terdapat tulisan huruf Jawa. Pangeran Ratu lambang ratu rumah tangga. Di sisi belakang tanpa gambar dan tulisan.